As I look back on the mission that we've had here on the International Space Station, I'm proud to have been a part of much of the science activities that happened over the last 2 months. View's always amazing, though. I didn't think I would do another spacewalk, and to now have the chance to have done 4 more was just icing on the cake for a wonderful mission. Does the 10th one feel like the first one? No, a little more comfortable on the 10th one. It's hard to put into words just what it was like to be a part of this expedition, Expedition 63. It'll be kind of a memory that will last a lifetime for me. It's been a true honor. Dragon SpaceX, undock sequence commanded. Thrusters looking good. The hardest part was getting us launched, but the most important part is bringing us home. Rise and shine, Daddy, we love you. Hurry home so we can go get my dog. Splashdown. Welcome back to planet Earth, and thanks for flying SpaceX. It's truly our honor and privilege. Space Dads are back on Earth after a 19-hour return journey from space. Welcome back to my channel, and if you're new here, hi, I'm Nis. I will give you 5 facts about Falcon 9 Crew Dragon demo mission 2. Before we started, I want to say sorry first karena if you guys remember, kalau kalian ingat, aku pernah bikin video tentang nonton live 9 jam rocket launch Falcon 9 Crew Dragon ini. It's been 9 months karena itu Mei 2020. Jadi I'm so sorry. 5 facts ini tuh jadi kayak highlight dari mission tersebut. It's really interesting. So without any further ado, I will just give you 5 facts about that mission. So stay tuned. Facts yang pertama yaitu sebuah misi dari NASA untuk mengirimkan para astronotnya ke International Space Station menggunakan roket komersial, di mana waktu itu pakai roketnya SpaceX yang bernama Falcon 9. Kayak ini tuh test flight, mencoba roket komersial itu bisa nggak sih dipakai buat kayak pulang pergi dari bumi ke International Space Station. So that was the mission about. Bayang nggak sih, misi ini tuh gede banget resikonya karena baru test flight, like test drive gitu. Ini masih sebuah percobaan yang bad things bisa terjadi. Banyak banget faktor yang bisa membuat misi ini gagal ataupun nggak sesuai dengan harapan. It was a big challenge, I guess, for NASA dan juga SpaceX untuk menjalankan misi ini. But mereka berhasil. Big applause for SpaceX dan NASA membuat misi ini berhasil. Facts yang kedua. Hi, I'm Carol Scott, and I help astronauts get to the International Space Station. Nah, menurut dia, mungkin misi ini tuh bisa digambarkan kayak kita beli tiket pesawat buat terbang ke suatu tempat. Nah, kalau yang itu NASA beli kursi roket buat astronotnya pergi ke luar angkasa atau ke International Space Station in the future. Jadi misi ini tuh diharapkan di masa depan, jadi nanti orang biasa pun yang bukan astronot bisa pergi ke luar angkasa dengan menggunakan roket komersial. Jadi kayak kita beli tiket pesawat, tiket roket untuk berlibur atau pergi ke luar angkasa. So how crazy is that? Pengen banget NASA give me a chance to do that. Kebayang gak sih kita beli tiket roket
agak aneh ya bilang beli tiket roket. Kayak biasa beli tiket pesawat, beli tiket kereta, ini beli tiket roket untuk pergi misalnya ke bulan. Nanti ada wisata di bulan, pergi ke Mars untuk mengunjungi sanak saudara, mengunjungi teman atau saudara yang udah tinggal di Mars. Karena kan Mars katanya punya environment atau lingkungan yang hampir mirip dengan bumi. So who knows, bakal ada kehidupan di Mars. Misi ini menjadi pelopor manusia untuk pergi ke luar angkasa sebagai sebuah bentuk bisnis atau komersial. Who knows, right? But next, yang ketiga, nah kedua astronot tersebut launch-nya itu pada 30 Mei 2020. Aku ingat ini tuh percobaan launch kedua, karena pada saat percobaan launch yang pertama itu tuh gagal karena cuaca yang buruk, jadi mereka nggak mau ngambil resiko, so they cancel the launch. Jadi dilaksanakan pada 30 Mei 2020 menggunakan roket SpaceX yang bernama Falcon 9 itu. Kedua astronot itu diterbangkan atau diluncurkan dari NASA Kennedy Space Center di Florida, Amerika Serikat. Kedua astronot itu di dalam Crew Dragon kapsulnya nyampe di orbit pada tanggal 31 Mei 2020, lalu meninggalkan International Space Station pada tanggal 1 Agustus 2020 dan splashdown atau mendarat kembali di bumi pada tanggal 2 Agustus 2020. Jadi splashdown went great. Dan astronotnya udah balik lagi ke bumi sejak 2 Agustus 2020. Yang keempat, the fourth facts. Nah, astronot Robert Behnken dan Douglas Hurley itu berada di International Space Station selama 62 hari atau bisa dibilang 2 bulan. Selama pandemi masih berlangsung, ya kan, sampai sekarang pun masih berlangsung. Mereka waktu itu udah pergi ke International Space Station. I was like, oh my god, I really want to go to there. Kayak meninggalkan bumi untuk sementara waktu, ya kan, dengan drama dan gunjang-ganjing yang terjadi di bumi ini. But anyway, ya, kedua astronot itu, mereka itu melakukan 4 kali spacewalks atau yang kerja pakai baju, astronot yang putih yang gede untuk melakukan pekerjaan di luar International Space Station. Aku pernah nonton sekali live-nya waktu mereka melakukan spacewalks itu. Terus kayak, oh my god, I can't imagine to get that chance. Kayak bisa dapetin kesempatan itu, ngelihat bumi dari the big picture of Earth gitu loh. Ngelihat bumi dari luar, dari orbit, just makes me wanna cry. Last but not least facts, yaitu yang kelima. Misi ini tuh jadi perlombaan antara SpaceX dan Boeing. Jadi mereka itu 2 perusahaan besar yang membuat roket di Amerika dan berlomba-lomba untuk mendapatkan kontrak dari misi ini. But NASA choose SpaceX for this mission. I feel the liftoff. The clock has started. We have followed in their footsteps to get us where we are today.